Pada video kali ini kita akan belajar mengenai location allocation yang tersedia pada network analysis di software ArcGIS. Nah, setiap fasilitas memiliki ketentuan dalam kesesuaian lokasinya masing-masing, mulai dari ketentuan yang umum dalam pemilihan lokasi seperti kemudahan akses, serta ada cakupan pelayanan yang cukup tinggi, hingga ketentuan yang bersifat khusus untuk masing-masing fasilitasnya. Misalkan untuk sebuah toko di mana perlu adanya kepentingan menjangkau pemukiman yang luas agar memperoleh keuntungan yang tertinggi. Lalu juga ada beberapa pertimbangan seperti persaingan dengan toko yang lain, sehingga diperlukanlah penentuan lokasi yang terbaik untuk menempatkan sebuah fasilitas toko di sebuah daerah. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menentukan sebuah fasilitas toko yang menggunakan data yang sudah disediakan oleh Esri itu sendiri. Pertama-tama kita nyalakan dulu extensionnya, bisa pilih customize, lalu pilih extension, lalu centang network analysisnya. Dan yang kedua, bisa nyalakan dulu toolbarnya, di klik kanan, pilih network analysis. Nah, setelah software-nya siap, sekarang teman-teman bisa buka data yang sudah diunduh. Kita akan menggunakan exercise 9.mxd di sini. Jadi langsung otomatis data apa saja yang dibutuhkan untuk materi kali ini. Nah, yang pertama, setelah kita membuka exercise 9, kita pilih network analysis, lalu pilih new location allocation seperti ini. Setelah membuka network analysis dan new location allocation, nanti akan muncul facilities yang di sini masih 0, berarti belum ada inputan data untuk fasilitasnya. Sekarang kita coba load location-nya dan klik kanan, lalu pilih load location. Lalu ada load from di sini. Kita akan gunakan data candidate store. Pada location analysis properties-nya, kita biarkan seperti ini. Lalu pilih OK. Sekarang akan muncul 16 fasilitas yang akan dipilih untuk analisis. Yang kedua, kita akan memasukkan demand point-nya. Jadi demand point ini kita ambil track centroid yang ada beberapa titik kepadatan penduduk. Kalau kita mau buka datanya seperti ini, jadi akan mewakili ada berapa household-nya dan beberapa populasinya. Sekarang kita load juga sama seperti yang tadi, load location-nya, lalu pilih track centroid. Setelah track centroid dipilih, kita akan memilih kolom week-nya. Kita pilih populasi, pop 2000, seperti ini. Lalu pilih OK. Akan muncul ada 208 titik centroid data sensus. Nah, sekarang kita akan melakukan pengaturan di location allocation properties di sini. Yang pertama-tama kita akan memilih di tabel analysis setting. Lalu
pastikan impedansinya menggunakan travel time berupa menit satuannya. Nah, lalu ada use start time-nya. Ini kita sesuaikan apabila ingin menggunakan data traffic pada waktu yang spesifik. Misalnya pada tanggal tertentu, tapi pada kali ini kita tidak akan memasukkannya. Lalu ada travel from-nya. Travel from di sini kita ganti jadi demand to facility. Lalu U-turn at junction-nya low. Lalu output shape type-nya strike line. Lalu centang use hierarchy dan ignore invalid location. Dan pastikan juga restriction-nya dinyalakan dua-duanya, one way dan restricted turn-nya. Selanjutnya kita pilih tab advanced setting. Lalu pilih problem type-nya. Pilih maximize attendance. Seperti ini. Jadi asumsinya yang digunakan adalah seluruh toko dengan setara bersifat atraktif dan penduduk akan berbelanja di toko yang terdekat. Lalu facility to choose-nya kita pilih 3. Di sini 3. Jadi 3 dari 16 toko akan terpilih untuk melayani beberapa titik permintaan. Jadi di sini ada 208 titik permintaan. Lalu ada impedansi cut-off-nya jadi 5. Jadi asumsinya ada penduduk ini tidak akan berpergian dengan waktu tempuh tidak akan lebih dari 5 menit atau satuan waktu yang tadi sudah kita lakukan. Dan impedansi transformation-nya diganti menjadi linear. Lalu pilih OK. Nah, setelah semua pengaturannya selesai, kita pilih solve di sini. Di sini kita bisa dapat melihat di mana inilah 3 fasilitas yang terpilih sesuai dengan pengaturan yang tadi, yang memang jaraknya bisa ditempuh 5 menit dari lokasinya, jadi tidak lebih 5 menit. Sekarang untuk memeriksa hasil analisisnya, kita pilih table of content di supplier facilities, lalu pilih open attribute table di sini. Atau di sini juga sama, bisa di sini, bisa di sini. Nah, di sini kita lihat facility type-nya. Di sini ini ada 3 toko yang terpilih. Terus ada demand count-nya. Jadi ada sejumlah demand point yang terbagi pada setiap chosen facility. Ini. Jadi kalau diperhatikan dari 208 permintaan, jadi ada 113 yang teralokasi pada fasilitas yang terpilih. Nah, fasilitas lain ini berada lebih dari 5 menit travel time, dan pada kolom daftar demand week-nya yang telah teralokasi untuk setiap fasilitas. Nah, pada kasus ini nilai week merepresentasikan jumlah orang yang akan belanja di toko tersebut. Yang ini. Yang ini ya. Nah, sekarang bagaimana kita menambahkan required
facilities-nya. Dan dari langkah-langkah sebelumnya ada contoh yang akan menentukan 3 lokasi toko baru. Nah, bagian ini analisis location-nya dilakukan ekspansi penambahan toko dari toko yang telah ada sebelumnya. Sekarang dari klik kanan facilities-nya, pilih load location seperti ini, lalu pilih existing store, terus ada di sini ada facility type yang ini. Jadi pilih require seperti ini, lalu pilih OK. Sekarang kita mau lakukan pengaturan properti untuk analisis serta proses penentuan lokasi terbaik. Dari sini kita pilih maximize attendance dengan require facilities. Kita tetapkan sama, ininya 3 dan impedansi cut off-nya tetap 5. Sama juga diaturnya linear, tetap sama. Pilih OK. Sekarang kita pilih solve. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti existing store-nya merupakan bagian dari solusi, sedangkan 2 fasilitas baru berada di tempat lain. Nah, kalau kita lihat ada existing store-nya, ada 1 titik di sini. Jadi ini masuk ke analisis dan ada 2 tambahan fasilitas dari 3 yang terpilih itu. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan fasilitas pesaing? Jadi kita pun bisa dapat menentukan lokasi toko baru untuk memaksimalkan market share dalam rangka menghadapi kompetitornya. Nah, market share ini dihitung menggunakan model gravity, di mana model ini mengasumsikan bahwa titik permintaan memiliki probabilitas untuk mendatangi toko berdasarkan beberapa karakteristik toko tersebut. Misalkan jarak toko dari titik permintaan. Kita load location yang baru, yaitu kompetitor store. Kita masukkan. Di sini ada kompetitor. Lalu di sini pilih dari kandidat menjadi kompetitor. Lalu pilih OK. Nah, selanjutnya pengaturan properti untuk analisis. Di sini kita ganti menjadi maximize market share seperti ini. Terus juga di general kita buat setting seperti ini. Di problem type-nya sama, lalu yang ini diganti
dari linear menjadi power. Jadi dengan power ini kecenderungan orang akan memilih toko atau berkurang seiring bertambahnya jarak dari toko itu sendiri. Lalu impedansi parameternya jadi 2. Dengan demikian kecenderungan orang untuk mendatangi toko akan berkurang secara kuadrat. Ini. Lalu pilih OK. Sini kita pilih message di dalam analisis optionnya. Jadi jika kita pilih all messages tadi, maka kasus market share, maka market itu akan ditangkap atau tercatat pada kotak dialog setelah proses analisis selesai. Nah, setelah semua pengaturan dilakukan, kita solve lagi. Nah, jadi muncul di market share sekitar 33,78% ATN-nya. Jadi menunjukkan hubungan antara demand point terhadap fasilitas yang terpilih serta toko kompetitor, di mana kita dapat melihat toko yang terpilih memiliki jumlah maksimal demand dengan adanya 3 toko kompetitor, dan terdapat lebih banyak garis yang tumpang tindih dibandingkan solusi sebelumnya, dikarenakan titik demand memiliki dapat memilih lebih dari satu fasilitas. Nah, seperti ini, hanya banyak yang tumpang tindih, bisa ada 2. Titik bisa milih 2 toko atau lebih. Nah, pada tabel of content-nya, kita klik kanan lagi facilities-nya. Seperti ini. Sekarang kita lihat ini di facility type-nya ada yang required. Ini karena ini existing store. Ini ada choose-nya. Ini ada kompetitor juga. Jadi 3 fasilitas toko terpilih yang memiliki atribut jenis fasilitas untuk bersaing dengan toko kompetitor. Jadi 1 yang tadi sudah ada dan 2 yang akan dibangun. Lalu ada kolom demand count-nya lagi, kita cek di sini. Jadi bisa dilihat ada sejumlah titik demand yang tertangkap dan ada week-nya di sini, yang menunjukkan berapa banyak populasi yang tertangkap. Ini bisa kita hitung sebenarnya dan dibandingkan antara toko yang sekarang, toko yang akan dibangun, dan toko kompetitor lainnya terkait market share yang ada. Nah, tadi kan sudah ada bahwa misalnya market share yang toko yang terpilih ini 33,79% market share. Nah, jadi kalau misalnya toko memiliki target menangkap 70 market share, maka harus diketahui lagi jumlah minimal toko yang dibutuhkan untuk meningkatkan market share tersebut. Jadi di settingan yang tadi di sini, jadi kita bisa menaikkan sesuai keinginan market share dari yang kita butuhkan gitu. Misalkan tadi sekarang kita pilih yang advance settingnya, problem type-nya target market share misalnya, seperti ini. Lalu ada problem type-nya, pilih target ini. Lalu ada
yang facilities to use-nya kita matikan. Nah, sekarang target market share-nya kita ganti misalnya jadi 70. Kalau kita ingin 70, lalu pilih OK. Kita solve. Nah, dengan hasil yang baru ini, jadi ada beberapa toko yang terpilih. Ini ya. Jadi ada 9 toko yang baru untuk dibangun jika ingin menghasilkan 70 market share dari data yang ada di San Francisco ini untuk melawan kompetitornya. Bisa dilihat juga tadi berapa titik dan berapa populasi yang diambil, dan bisa kita bandingkan juga dengan kompetitor di sini. Begitulah tools terkait location allocation menggunakan network analysis pada software ArcGIS kali ini.